Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di materi titrasi serta kelarutan dan hasil kali kelarutan bersama saya, Aurel Fawwasabila. Oke, di agenda pertama ada tokoh matematika, yang kedua ada pengertian titrasi asam basa, ketiga ada prosedur asam basa, yang keempat ada perubahan pH pada titrasi asam basa, yang kelima ada macam-macam titrasi asam basa, yang keenam ada rumus titrasi asam basa, yang ketujuh ada kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, kita lanjut. Di sini ada tokoh matematika, yaitu G.F. Bernhard Riemann. Bernhard Riemann lahir dari keluarga miskin pada 1826 dan kelak menjadi salah satu ahli matematika terkemuka di dunia di abad ke-19. Ia juga memiliki berbagai teori yang melambungkan namanya, contohnya seperti Riemannian, geometri, dan lain-lain. Yang membuatnya terkenal adalah Riemann hipotesis yang tingkat kesulitannya melegenda, di mana mendeskripsikan sebuah masalah yang sangat kompleks pada masalah distribusi bilangan primat. Oke, di sini yang kedua ada Leonhard Euler. Oke, dia hidup di tahun 1707 hingga 1783. Dia dianggap sebagai ahli matematika terhebat yang pernah ada di dunia. Itu kontribusi utamanya adalah dengan pengenalan notasi matematika termasuk konsep fungsi dan bagaimana hal itu ditulis sebagai fx, singkatan fungsi trigonometri. Untuk dasar logaritma natural, the Euler constant, huruf Yunani sigma untuk penjumlahan dan huruf koma strip NI untuk unit imaginer serta simbol pi untuk rasio dari lingkar-lingkaran dengan diameternya. Oke, di sini ada Carl Friedrich Gauss. Gauss dijuluki yaitu pangeran matematika. Dia membuat penemuan besar pertamanya ketika masih remaja dan menulis Disquisitiones Arithmetic yang luar biasa. Magnum opusnya pada saat ia berusia 21 tahun, setelah lulus pada 1798, usia 22 tahun. Ia mulai membuat beberapa kontribusi penting di bidang matematika, terutama teori nomor. Dia melanjutkan untuk membuktikan teori dasar aljabar dan memperkenalkan gravitasi konstan Gaussian dalam fisika. Nah, serta banyak lagi, semua ini dihasilkan sebelum dia. Oke, di sini ada pengertian titrasi ya. Titrasi adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya, atau sebaliknya penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang diketahui dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Oke, di sini ada prosedur titrasi asam basa. Yang pertama ada asam yang akan dititrasi dimasukkan dalam Erlenmeyer, kemudian ditetesi indikator asam basa yang sesuai dengan trayek pH titik A yang belum diketahui oleh kita. Nah, yang kedua ada masukkan penetrator basa dimasukkan ke dalam buret dan ditambahkan dalam Erlenmeyer setetes demi setetes sambil menghitung berapa volume yang dibutuhkan. Yang ketiga ada ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi. Nah, titik akhir titrasi. Di sini lanjut, titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan saat asam dan basa tetap habis bereaksi secara stoikiometri. Nah, titik ekivalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Sementara itu, keadaan saat titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut titik akhir titrasi. Nah, untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat, maka selisih antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen harus diusahakan seminimal mungkin. Hal ini dapat diupayakan dengan memilih indikator yang tepat pada saat titrasi, yakni indikator yang mengalami perubahan warna atau trayek pH di sekitar titik ekivalen. Oke, di sini ada perubahan pH pada titrasi asam basa. Nah, saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, pH larutan akan turun. Sebaliknya, jika larutan asam ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan basa atau asam yang diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut kurva titrasi. Nah, kurva titrasi asam basa menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam dengan basa atau sebaliknya. Bentuk kurva titrasi memiliki karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan dan konsentrasi asam basa yang bereaksi. Titrasi asam kuat dengan basa kuat. Yang pertama ada zat initiator adalah basa kuat.
Yang kedua, daerah perubahan pH drastis 4-10, pH titik ekuivalennya 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromitol biru, dan fenolftalin lebih tajam. Contohnya HCl dengan NaOH. Di sini ada kurvanya ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, dilanjut dengan titrasi basa kuat dengan asam kuat. Zat penenternya adalah asam kuat, daerah perubahan pH drastis 4-10, pH titik ekuivalennya 7, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromitol biru, dan fenolftalin lebih tajam. Contohnya NaOH dengan HCl. Oke, di sini ada contoh kurvanya juga ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, lanjut. Di sini ada titrasi asam kuat dengan basa lemah. Zat penenternya adalah basa lemah, daerah perubahan pH drastis 4-7, pH titik ekuivalennya 5-6, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Contohnya seperti HCl dengan NH4OH. Di sini teman-teman bisa lihat juga lagi kurvanya. Oke, lanjut basa lemah dengan asam kuat. Nah, yang pertama ada zat penenter adalah asam kuat. Yang kedua ada daerah perubahan pH drastis 4-7, pH titik ekuivalennya 5-6, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Oke, contohnya NH4OH dengan HCl. Bisa dilihat lagi dengan kurvanya. Oke, lanjut. Di sini ada titrasi asam lemah dengan basa kuat. Zat penenternya adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastis 7-10. Pentiternya adalah basa kuat. Saya pH ekuivalennya 8-9. Indikator yang dapat digunakan adalah fenolftalin. Nah, contohnya CH3COOH dengan NaOH. Di sini bisa dilihat ya teman-teman kurvanya. Oke, di sini ada titrasi basa kuat dengan asam lemah, yaitu yang pertama ada zat penenternya adalah asam lemah, yang kedua daerah perubahan pH drastis 7-10, pH titik ekuivalennya 8-9, indikator yang dapat digunakan adalah fenolftalin. Contohnya bisa ada NaOH dengan CH3COOH. Di sini teman-teman bisa lihat ya kurvanya. Oke, lanjut. Nah, titrasi asam lemah menggunakan basa lemah dan sebaliknya tidak dilakukan karena perubahan drastis pH terjadi sangat singkat, tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan. Yang ketiga, yang terakhir, reaksi berlangsung lambat dan tidak tuntas, teman-teman. Nah, oke kita lanjut ya. Di sini ada rumus titrasi asam basa. Rumus titrasi asam basa ini digunakan untuk menentukannya. Ada titrasi asam basa monovalen atau juga bisa disebut valensi 1 ya, yaitu M asam dikali V asam sama dengan M basa dikali V basa. Jika larutan asam basa bukan merupakan monovalen atau polivalen atau valensi lebih dari 1, gunakan rumus seperti berikut nih. Titrasi asam basa polivalen yaitu M asam dikali V asam dikali valensi asam sama dengan M basa dikali V basa dikali valensi basa. Oke, lanjut ya. Di sini ada ke materi selanjutnya yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, di sini ada kelarutan atau bisa disebut ya dengan tanda S adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Kelarutan dapat dihitung seperti S sama dengan N per V atau S sama dengan larutan, terus N adalah jumlah mol terlarut, V adalah volume terlarut. Nah, di sini ada konstanta hasil kali kelarutan atau disebut sebagai KSP. Nah, adalah tetapan keseimbangan yang terdapat pada basa dan garam yang suka larut. Larutan zat tergolong reaksi keseimbangan yang terjadi antara zat padat dengan ionnya. Bentuk umum konstanta hasil kali kelarutan yaitu KSP sama dengan kation plus dalam kurung itu kan. Nah, dikali dalam kurung lagi anion min, tutup kurung Y. Dengan X dan Y adalah konstanta suatu senyawa. Nah, contohnya di sini ada konstanta hasil kali kelarutan CaCO3. Nah, konstanta hasil kali kelarutan akan berubah bila suhu diubah dan tetap bila suhu tidak berubah. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nilai konstanta hasil kali kelarutan dipengaruhi oleh nilai kelarutan zat. Hubungan kelarutan dengan KSP dalam berbagai jenis basa dan garam suka larut. Secara umum, hubungan antar kelarutan S dengan tetapan hasil kali kelarutan atau bisa disebut KSP dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, teman-teman bisa lihat ya, rumus KSP AXBY. Oke, di sini juga ada contohnya seperti tentukan kelarutan AgCl jika diketahui KSP AgCl adalah 1 kali 10 pangkat min 10. Oke, di sini juga ada nilai KSP dan reaksi
pelarutannya. Oke, teman-teman bisa dilihat ya. Oke, sekian penjelasan materi pada hari ini. Terima kasih semuanya. Dadah.